Oke, selamat datang di video pembelajaran online matematika SMA Frater Don Bosco Banjarmasin. Ini materi untuk ini materi matematika wajib untuk kelas 11 MIA dan 11 IPS. Ini lanjutan materi dari video sebelumnya, yaitu tentang translasi dan refleksi. Jadi bagian ini kita akan membahas 3 hal, yaitu rotasi, dilatasi, dan transformasi matrik. Lumayan panjang ya, karena materinya lumayan lebar. Saya tidak bahas terlalu dalam ya, tapi ya kita akan coba belajar sama-sama ya. Mudah-mudahan bisa dan tidak terlalu sulit. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang rotasi ya. Kalau pada sebelumnya kita membahas tentang translasi dan refleksi, kali ini kita membahas tentang rotasi. Nah, rotasi adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh alfa derajat dengan titik pusat tertentu. Tentu saja alfanya mengikuti kaidah pada sudut ya. Jadi kalau dia berlawanan arah jarum jam positif, kalau dia searah jarum jam positif. Nah, kalau kita gambarkan ilustrasinya seperti ini. Jadi ada titik pusat, kemudian ada sudutnya. Jadi kalau ada titik A di sini, kita putar sejauh berapa derajat dengan pusat PA, B. Rumusnya apa? Rumusnya ini nih. X aksen Y aksen ya, itu adalah, nah kalian tinggal hafalin matriknya ya. Cos alfa dikurang sin alfa cos alfa dikali XY, karena dia berpusat di AB, dikurang A dikurang B, ini dikurang A kurang B nya sudah pindah ruas, jadi ditambah AB. Oke, ini rumusnya. Lalu materi berikutnya adalah apa yang terjadi kalau ada komposisi rotasi atau rotasi yang dilakukan 2 kali, tentu saja dengan pusat yang sama ya. Nah, kalau ada rotasi dilakukan 2 kali, maka kalian tinggal menambahkan saja sudutnya. Jadi misalnya ada sebuah titik dirotasi 60, dirotasi lagi 60, berarti kalian tinggal tambah tuh sudutnya, jadi 60 tambah 60 120. Yang kita masukin yang 120 saja. Rumusnya tetap ini saja. Kalau pusatnya 0,0 lebih gampang lagi, AB-nya hilang ya, 0,0 ya. Oke, itu materinya, tidak terlalu sulit mudah-mudahan ya. Sekarang kita masuk ke contoh nih. Tentukan hasil rotasi titik B negatif 1,4 sebesar 270 derajat terhadap titik pusat 2,1. Rumusnya tadi kalian tinggal hafal ini. Jadi kalau saya lebih senang gini sih. X aksen, Y aksen sama dengan, saya tulis dulu ya, cos 270 negatif sin 270 sin 270 cos 270. Oke. X Y, nah pusatnya ini dikurang 2 dikurang 1 ditambah, ulangi 21. Oke. Nah, tentu saja kalau Anda pengen mahir menggunakan ini, Anda harus sudah lancar mencari nilai cos 270 dan sin 270. Oke, saya yakin Anda sudah bisa lah ya. X aksen, Y aksen sama dengan cos 270 berapa? Cos 270 itu berarti berseberangan dengan cos 90 ya. Masih ingat cos 90 berapa? Cos 90 1 ya. Oke, terus saya masih tuliskan di sini. Mengingatkan, oke lah. Kalau 0 0 1 0. Oke. Kalau 30 setengah akar 3 sepertiga akar 3. Kalau 45 setengah akar 2 setengah akar 2 1. Kalau 60 setengah akar 3 setengah akar 3. Kalau 90 10 tak terhingga. Kalian tahulah sin kostannya yang mana. Nah, kalau kita lihat di situ 270 kan berseberangan dengan 90 ya. Cuma tentu saja sudutnya nanti akan negatif. Nah, cos 270 derajat adalah bukan 1 tapi 0 ya. 0. Nah, sin 270 sama dengan sin 90 1, tapi dia negatif, berarti negatif dari negatif 1. Oke. Sin 270 negatif 1, cosnya 0. XY-nya ini min 1 4, negatif 2 negatif 1 ditambah 2,1. Oke, kita cari X aksen Y aksennya adalah 01 min 1 0 dikali negatif 3 3 ya, ditambah 21. Oke, tinggal kalikan mah. Kalikan matrik, masih ingat? Baris kali kolom ya. 0 3, oke. Negatif 3 kali 3 0. 21. Saya ulangi, terlalu cepat. 0 kali negatif 3 0 ya. 1 kali 3 3. Negatif 1 kali negatif 3 3. 0 kali 3 0. Nih. Nah, kalau udah gini gampang. Substitusi, hasilnya adalah 54. Jadi aksennya 5,4. Oke. Sekarang nomor 2 ya. Tunjukkan
tentukan komposisi rotasi titik 4,2 terhadap titik pusat 0,0 sebesar 120 derajat dilanjutkan 60 derajat. Nah, berarti kita kan tinggal menambahkan dulu nih 120 ditambah 60. Ini komposisi ya. 180. Nah, masukin aja ke rumusnya. X aksen, Y aksen berarti cos 180 negatif sin 180 sin 180 cos 180 dikali XY min 0 ditambah 0 karena saya 0,0. Dah, langsung kita sederhanain. Masih ingat cos 180 derajat berapa? Cos 180 derajat berapa? Itu sama dengan cos 0 ya, tapi negatif. 0 tadi berapa nih? Masih ada nih. Geser sedikit biar nyontek tuh. 1 berarti min 1 ya. Berarti min 1 sinnya 0 min 1 dikali XY nya masukin berapa? 4,2. 0 nggak usah, langsung kalikan ketemu nih. Aksen ya aksen lebih gampang, baris kali kolom. Negatif 4 tambah 0 negatif 2, jadi C double aksennya adalah negatif 4, negatif 2. Nah, lebih mudah mengerjakannya kalau Anda hafal trigonometri tentu saja. Oke. Ini contoh ketiga untuk rotasi ya. Jadi ada lingkaran X min 2 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 4 dirotasi 180 derajat terhadap titik pusat negatif 2,1. Tentukan persamaan hasil rotasi akhirnya, maksudnya persamaan lingkarannya. Oke, cara ngerjainnya sama kayak translasi maupun refleksi ya. Jadi kita mulai dari X aksen Y aksen itu adalah cos 180 negatif sin 180 sin 180 cos 180 dikali XY, pusatnya jadi tambah 2 min 1, di sini jadi min 21. Oke, kita tinggal sederhanain. X aksen Y aksen sama dengan berapa itu? Cos 180 cos 0 ya. 1 berarti min 1 nih. Min 1 0 min 1 dikali X tambah 2 Y kurang 1 ditambah min 21. Oke, kita kalikan baris kolom ya. Jadi min X min 2 0. Oke, ini 0, ini jadi min Y plus 1 ditambahnya kurang min 2 1. Oke, berarti X aksen Y aksennya adalah min X min 4 min Y plus 2. Oke, berarti yang kita cari kan X sama dengan ya, masih ingat kemarin ya. Jadi X aksen itu min X min 4. Berarti kalau saya pengen X, saya pindah ruas, X sama dengan min X aksen min 4. Simpen. Oke, kemudian Y aksennya adalah min Y plus 2. Saya pindah ruas jadi Y positif, min Y nya negatif tambah 2. Oke, 2 ini diapakan? Disubstitusi ke persamaan lingkaran awalnya. Berarti kita akan peroleh jadi substitusi ke sini ya. X-nya apa? Min X min 4 berarti min X aksen min 4 min 2 kuadrat, oke, ditambah Y-nya min Y aksen plus 2 min 1 kuadrat sama dengan 4. Oke, kita tinggal sederhanain. Min X aksen min 6 kuadrat ditambah min Y aksen plus 1 kuadrat sama dengan 4. Mau dijabarkan? Kita jabarkan boleh. X aksen kuadrat ditambah 12 X aksen ditambah 36 min Y aksen kuadrat dikurang 2Y aksen ditambah 1 dikurang 4 sama dengan 0. Berarti kalau saya sederhanakan, X aksen kuadrat ditambah, ini hilang minnya ya, ditambah 12 X aksen dikurang 2Y aksen, 36 tambah 1 37 kurang 4 33. Oke, kita tinggal menghapus aksennya. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 12X dikurang 2Y ditambah 33 sama dengan 0. Nah, sampai sini boleh, mau sampai sini saja boleh? Boleh ya. Boleh mau sampai sini saja? Boleh.
Tapi ya lebih bagus kalau sampai persamaan umum. Oke. Berikutnya adalah dilatasi atau perkalian ya. Ada yang menyebutnya pembesaran atau perkecilan ya. Jadi transformasi yang mengubah ukuran, bisa membesar bisa mengecil, suatu bangun geometri, bisa garis, bisa titik, bisa ya, dengan faktor skala tertentu dan terhadap titik pusat tertentu. Ilustrasinya gini. Jadi kalau ada PA ini kita kalikan dengan faktor skala, dia akan jadi PA aksen. Jadi tergantung faktor skalanya. Kalau faktor skalanya positif dia searah, kalau faktor skalanya negatif dia akan ke arah berlawanan. Kalau faktor skala K-nya lebih dari 1 maka dia akan membesar, tapi kalau antara 0 dan 1 dia akan mengecilkan opernya. Rumusnya gampang ya, tinggal ini X aksen Y aksen K0 0K, K itu faktor skala, pusatnya AB ya. Pusatnya AB. Nah, jika dilatasi dilakukan lebih dari 1 kali, atau maksudnya komposisi dilatasi terhadap titik pusat yang sama, maka faktor pengalinya tinggal dikali saja. Kalau rotasi tadi ditambah, kalau ini dikali saja, K1 kali K2. Oke, kita masuk ke contoh nih ya. Tentukan hasil dilatasi titik B 1,5 dengan faktor skala 3 terhadap titik pusat 2, -2. Masukin ke rumus saja. X aksen, Y aksen, faktor skala 3 masukin 3 0 0 3 dikali XY, pusatnya negatif 2 ditambah 2. Kenapa tambah min ya? Ini ikutin 2 negatif 2. Nah udah, kalian tinggal masukin X aksen Y aksen sama dengan 3003 dikali X nya 1 min 5 ya. 1 min 2 min 5 plus 2 ditambah 2 min 2. Udah, sederhanain. X aksen Y aksen 3003 dikali min 1 min 3. Oke. 2 min 2. Oke. Jadinya X aksen Y aksennya adalah baris kolom negatif 3 0 0 negatif tambah 2 min 2. Oke, berarti X aksen Y aksennya min 1 min 11. Jadi B aksennya adalah negatif 1, negatif 11. Oke, mudah-mudahan bisa ya. Sekarang nomor 2 ya. Jadi diketahui lingkaran L X min 2 kuadrat tambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 4 didilatasi dengan faktor skala 2 terhadap titik pusat 0,0. Tentukan hasil dilatasi ya. Sama ya rumusnya. X aksen Y aksen sama dengan faktor skalanya 2 2 0 0 2 nih dikali XY dikurang 0 dikurang 0. Ingat pusatnya 0,0, gampang tuh. 0, 0 malah hilang ya. Oke. Berarti saya dapat X aksen Y aksen sama dengan 2002 dikali XY. Udah gitu doang. Kalikan X aksen Y aksen sama dengan 2X 0 ya. 2Y. Oke. Nah, berarti saya punya X aksennya adalah 2X ya. Berarti X-nya setengah X aksen. Oke. Y aksennya adalah 2Y, berarti Y-nya setengah Y aksen. Nah, ini saya substitusi ke persamaan lingkaran. Hasilnya berarti setengah X aksen dikurang 2 kuadrat ditambah setengah Y aksen ditambah 1 kuadrat sama dengan 4. Nah, kita tinggal masukin 1/4 X aksen kuadrat dikurang 2 kali setengah kali 2 1 ya. 2 kali 2 4 berarti min 2 X aksen ditambah 4 1/4 Y aksen kuadrat ditambah 2 kali 2 setengah 1 1 berarti Y aksen ditambah 1 dikurang 4 sama dengan 0. Kita sederhanakan 1/4 X aksen kuadrat dikurang 2 ditambah dulu deh 1/4 Y aksen kuadrat. Nah ini baru 2 X aksen Y aksen 4 kurang 4 0 tambah 1 ya. Nah, kita buang aksennya 1/4 X kuadrat per 4 Y kuadrat 2X ditambah Y ditambah 1 sama dengan 0. Biasanya saya kali 4 ya. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 8X ditambah 4Y ditambah 4 sama dengan 0. Nah ini persamaan lingkarannya. Oke. Materi berikutnya adalah transformasi matrik ya. Jadi kalau ada titik A, X, Y ditransformasi oleh matrik A, B, C, D menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen ya. Rumusnya gampang karena tidak ada pusat nilai apa-apa. Kalian tinggal kalikan saja. Jadi matrik A, B, C, D dikali X, Y.
Kalau komposisinya yang perlu hati-hati, jadi T2 bundaran T1 baca ya, T2 bundaran T1 itu adalah, lihat ya, T1 dilanjutkan T2. Tapi di rumus dia tetap T2 kali T1, tetap T2 baru T1. Tapi berarti perkalian antara T2 dikali T1 itu adalah T1 dulu baru T2. Sama dengan kebalikannya ya, T2 bundaran T1 artinya T2 dulu baru T1. Berarti kalau ada nanti perkalian T1 dikali T2, berarti yang di belakang dulu ya, baru di depan. Sekarang saya kasih contoh nih. Perkalian matrik mah gampang. Transformasi matrik ya. Diketahui titik A 1, min 2 ditransformasi oleh matrik min 1, 1, 3, min 2. Tentukan aksen. Tinggal begini kan. X aksen Y aksen sama dengan masukin min 1, 1, 3, min 2 dikali X Y. Ini X-nya. Berarti min 1, 1, 3, min 2 dikali berapa X-nya? 1, min 2. Udah, baris kali kolom. Min 1, min 2. Oke. Min 1, min 2. 3 plus 4. Berarti X aksen Y aksennya min 37. Jadi aksennya min 3,7. Bisa lah. Contoh nomor 2 ya. Bagaimana kalau garis yang kita transformasi? Caranya sama ya. X aksen Y aksen kali aja 2 min 1 min 32 XY. Nah ini kita kalikan biasa ya. X aksen Y aksen 2x min Y min 3x plus 2y. Nah Anda bisa pakai cara mencari inverse boleh, tapi ini yang saya kasih lihat cara substitusi ya. Berarti x aksennya adalah 2x dikurangi Y, sedangkan Y aksennya adalah negatif 3x ditambah 2y. Nah karena ini kita mau eliminasi, karena kita mau x sama dengan dan y sama dengan, kita harus menentukan pengalinya dulu. Kita eliminasi ya. Kali 2 kali 1. Saya mau menghapus y ya. Saya kali 2, saya kali 1. Berarti apa? 2x aksen 4x dikurang 2y. Dikali 1 nggak berubah. Negatif 3x plus 2y. Supaya habis ditambah ya. Habis nih. Berarti 2x aksen ditambah y aksen 4 ditambah min 3 1 x ya. Berarti saya ketemu x-nya adalah 2x aksen ditambah y aksen. Oke. X-nya 2x aksen ditambah y aksen. Mencari y-nya boleh dieliminasi lagi, boleh ini aja disubstitusi ke salah satu persamaan. Mau yang mana? Ini kita substitusi aja. Apa ini? X aksen sama dengan 2x min y ya. Nah, kita substitusi, masukin x-nya ganti. X aksen sama dengan 2x aksen ditambah y aksen dikurang y. Oke. Y-nya pindah ruas. Y sama dengan kalikan 4x aksen ditambah 2y aksen dikurang x aksen. 3x aksen ditambah 2y aksen. Ini y-nya. 3x aksen ditambah 2y aksen. Nah, kalau sudah dapat gini tinggal substitusi ke persamaan garis, yaitu L-nya adalah x ditambah y dikurang 2 sama dengan 0. Berarti bayangannya tinggal 2x aksen ditambah y aksen ditambah y-nya 3x aksen ditambah 2y aksen dikurang 2 sama dengan 0. 2 tambah 3 5, 1 tambah 2 3, kurang 2 sama dengan 0. Berarti kita buang ya aksennya. Jadi bayangan L 5x ditambah 3y dikurang 2 sama dengan 0. Oke. Masuklah kita di penghujung materi kali ini, yaitu tentang latihan. Ya, saya cuma kasih satu nih ya. Jadi titik F ditransformasi terhadap matrik itu dilanjutkan matrik itu menghasilkan F double aksen negatif 4, negatif 13. Tentukan koordinat titik F-nya. Nah, lihat dia yang duluan mana? Ini sama ini kan? Ya. Berarti kalau saya beri ini T1, ini transformasi T2, berarti dia nanti T2 kali T1 ya. Berarti ini kali ini nih. Cari dulu matrik transformasinya. Nanti tinggal X aksen Y aksen sama dengan matrik transformasi dikali itu. Nah, yang diketahui yang di depannya. Berarti nanti kalian eliminasi atau substitusi atau mau pakai inverse boleh. Ya. Nanti ketemu titik F-nya. Tugas keduanya adalah buatkan mind map dari bab transformasi geometri. Berarti dari translasi, refleksi, rotasi, dilatasi, dan transformasi matrik. Oke, mudah-mudahan bisa ya.
Nah, itu tadi materi video pembelajaran kita kali ini. Di bagian belakang hanya ada satu soal, yaitu transformasi matrik yang rotasi dan dilatasi saya tidak kasih untuk jadikan latihan. Saya yakin bisa lah. Jadi hanya yang transformasi matrik ya. Anda coba kerjakan, dan jangan lupa di nomor 2-nya saya minta membuat mind map-nya. Nah, dengan ini berakhirlah untuk bab yang ke-5 ya ini. 4 atau 5 ini. Bab ke-4 ya, transformasi geometri kita. Kita masih ada satu bab lagi, yaitu tentang barisan dan deret. Nanti akan lanjut ke video setelah ini ya. Tapi ya bab ini dikuasain dulu. Oke, itu saja. Pesan saya masih sama ya. Tetap jaga kesehatan, makan makanan bergizi, rajin berolahraga. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita segera bisa berkumpul di sekolah ya. Itu saja, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya ya. Tetap semangat. Oke, bye bye.